kita sangat dianjurkan, bahkan merupakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban-kewajiban selain sholat, selain puasa, selain zakat, yaitu berupa kewajiban yang waktunya sungguh luar biasa derasnya, yaitu berzikir kepada Allah. Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah para jamaah? Kenapa perlu kita berzikir? Maka dalam kesempatan ini yang hanya sebentar sejenak, kita bersama-sama belajar perlunya kita banyak berzikir kepada Allah. Karena para jamaah rahimakumullah, kita yang pertama adalah ingin menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu saat para jamaah Rasulullah SAW mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, dipegang pundaknya. Sa'ad kaget. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Sa'ad, saya sangat mencintaimu. Maukah aku berikan suatu ucapan, suatu doa agar Allah mencintaimu?" Para jamaah rahimakumullah, padahal kalau secara ukuran kita, kalau orang itu sudah dicintai oleh Rasulullah, insya Allah pasti akan dicintai oleh Allah. Tapi Rasulullah sangat menyempurnakan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, saya sangat cinta kepadamu. Maukah aku ajari doa yang Allah akan membuat cinta kepadamu?" "Ya Rasulullah, saya sangat senang dengan doa seperti itu." Tidak panjang para jamaah, dan sering kita mendengar sang imam memimpin doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ini adalah suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sa'ad agar kita selalu dicintai oleh Allah. "Allahumma a'inni ala dzikrika", ya Allah, berilah aku kekuatan untuk selalu berzikir kepadamu. "Wa syukrika", dan selalu bersyukur kepadamu. "Wa husni ibadatika", dan beribadah yang terbaik kepadamu. Kalau kebetulan menjadi imam, "Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Para jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya berzikir kepada Allah, sehingga Rasulullah menyisipkan doa yang diajarkan kepada Sa'ad, "Allahumma a'inni ala dzikrika", ya Allah, bila aku kekuatan untuk selalu berzikir kepadamu. Nah, jadi zikir itu salah satu yang selain kita berusaha dan kita memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Jadi kekuatan itu yang datangnya dari Allah, sehingga kita membuat selalu berzikir. Dari rumah kita kebetulan kalau subuh itu banyak yang jalan kaki, ya ketimbang ngelamun, ya kita zikir. Subhanallah, subhanallah. Dari rumah, ada rumah saya itu kurang lebih 450 langkah, ya kurang lebih seperti itu. Saya pernah hitung. Nah itu kalau berzikir aja sudah Allah atau subhanallah, subhanallah, itu sudah luar biasa para jamaah. Sekali berangkat, sekali satu langkah, dosa diampuni, derajat diangkat oleh Allah. Bagaimana Ustaz kalau naik sepeda motor? Ya zikir sama saja. Para jamaah rahimakumullah, nah inilah pentingnya kita kenapa selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua para jamaah rahimakumullah, zikir itu merupakan makanan hati. Setiap manusia kan ada dua, yaitu berupa jasmani dan rohani. Nah kalau kita berpuasa, kebetulan berbuka, nah pasti membutuhkan makanan, minuman. Ya. Nah itu makanan lahir.
ya jagung, kodok, jadi nggak pakai goreng-gorengan. Tapi ada juga yang senang gorengan, yang tadarusan itu senang gorengan juga. Tapi kadang-kadang ya karena ada beberapa faktor penyakit yang menghindari gorengan. Oh, itu bersyukur karena minyak goreng mahal. Para jamaah rahimahumullah, makanan hati. Jadi dia itu makanan hati. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya tenang mereka itu dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah, para jamaah rahimakumullah, kadang-kala hidup ini penuh dengan segala macam permasalahan. Masalah keluarga, pasti kelihatannya orangnya cerah, tapi hatinya sumpah. Nah, sehingga banyak jalan pergi tamasa dan lain-lain, keluar kota dari hiburan, pulang sumpah lagi. Nah inilah kenapa, karena itu bukan makanan hati. Makanan hati itu adalah dzikir. Dengan berzikir kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan ilham kepada seseorang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Dan itu akan diserahkan kepada Allah. Karena setiap sesuatu itu Allah yang sudah mentakdirkan. Belum punya anak, kembalikan kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik itu. Belum punya jodoh, nah di situ ada hikmah tersendiri. Nah, para jamaah rahimahumullah, itu adalah makanan hati. Pikir itu akan tenang para jamaah. Orang yang banyak zikir kepada Allah, dia akan merasa wajahnya seakan-akan teduh. Jadi hatinya selalu berharap kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah yakin bahwa itu Allah yang memberikan sesuatu kepada kita, dan Allah yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Makanan hati para jamaah. Kemudian kenapa kita berpikir? Karena kita ini punya nafsu. Karena nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu-nafsu yang diridhai oleh Allah. Nafsu itu selalu menyuruh keburukan, dan itu memang ada hikmahnya. Setiap manusia itu punya nafsu. Ya, nafsu untuk lawan jenis, nafsu untuk mendapatkan jabatan, itu penting. Karena manusia ada keinginan mendapat sesuatu itu, dia kan ada nafsunya. Namun pada jamaah rahimahumullah, nafsu itu kalau kita tidak imbangi dengan berzikir kepada Allah, nafsu itu akan menyuruh kepada keburukan. Nafsul lawwamah, nafsul amarah, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, itu adalah nafsu. Nafsu yang selalu membuat hati itu tidak tenang, itu adalah nafsu. Disitulah hikmahnya kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Jadi mengimbangi nafsu yang ada pada diri manusia, sehingga nafsu itu akan terarah, nafsu itu akan berupaya berubah dari nafsu lawwamah, dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimahumullah, kenapa kita harus selalu berzikir? Karena kita ini bukan malaikat, kita manusia. Kita manusia perlu berzikir. Kalau malaikat sudah ada tugasnya tersendiri. Ada malaikat yang mulai dan diciptakan oleh Allah selalu bersujud sampai hari kiamat pun dia bersujud. Ada malaikat yang hanya membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, sampai hari kiamat dia membaca tasbih. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah selalu rukuk dan dia selalu rukuk sampai hari kiamat. Itulah malaikat. Nah, ini kita diberi oleh Allah kebebasan untuk selalu ingat kepada Allah yang waktunya tidak terikat pada jamaah.
kalau kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kenapa kita harus berzikir? Karena kita ini manusia yang selalu berdosa, selalu punya salah. Kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap anak Adam itu selalu punya salah, selalu punya dosa. Siapa orang yang tidak punya dosa? Pasti ada dosa. Karena bukan nabi, bukan rasul. Nabi rasul itu maksum, jadi dibebaskan dari segala dosa. Dan orang yang banyak melakukan zikir, maka otomatis dosa itu akan terkikis, dosa itu akan terhapus dengan kita berzikir kepada Allah. Dengan sekali kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, disitulah dosa akan terkikis, akan terhapus. Apalagi diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik, maka dosa itu akan terhapus. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus, yaitu sesuatu yang tidak baik. Nah, dengan kita berzikir kepada Allah, Allah akan menyediakan pengampunan. A'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyediakan pengampunan dan Allah akan memberikan balasan yang besar. Ini para jamaah rahimakumullah, Allah menyediakan pengampunan. Dia orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan selalu diampuni oleh Allah. Semakin banyak berzikir, semakin khusyuk di dalam berzikir, disitulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi zikirnya itu dengan betul-betul meresap ke dalam hati. Kadang-kadang kita itu berzikir pakai target, ya, target subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 500 kali, boleh. Tapi yang paling penting itu yang masuk dalam hatinya. Tahlil 1000 kali, tapi tidak masuk hatinya. Nah, ini nggak jelas. Tapi kalau masuk dalam hatinya berbeda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, beda. Yang hanya dengan ucapan dan yang masuk dalam hatinya berbeda. Nah, sehingga menggetarkan hati. Nah, di antara tanda-tanda orang yang beriman, apabila dia menyebut Allah, apabila dia mendengar asma Allah, hatinya bergetar. Nah, disitulah hikmah dalam berzikir. Jadi berzikir itu boleh ya, nah itu sebagai latihan, sebagai apa? Biar istiqomah. Tapi yang paling penting kita istiqomah. Boleh pakai takbir 100.000, boleh. Tapi jangan lupa, zikir yang paling penting itu zikir yang akan merubah ke dalam hati kita, zikir yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Likulli syai'in syai'un, kata Rasulullah. Setiap sesuatu itu ada penghapusnya, ada pengepelnya istilahnya. Wa syiqalul qalbi dzikrullahi ta'ala. Dan pembersih hati itu adalah berzikir kepada Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, kadang-kala kita ini, hati kita ini kotor. Ya, namanya manusia, ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa mangkel. Hilangkan dengan berzikir kepada Allah. Nah, isinya pembersih hati kita dengan berzikir kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kita harus berzikir? Itu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Ini penting sekali para jamaah. Bersyukur merupakan tanda bukti syukur kita kepada Allah. Jadi berzikir itu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Kalau sholat, misalkan, itu masih belum sempurna. Artinya belum sempurna itu tanda zikirnya itu masih tidak sampai mencapai 100%. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu masih bisa, dia tidak bersyukur. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wattaqullah la'allakum tashkurun. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah supaya engkau bersyukur.
kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalimat la'allakum itu pada jamaah kalau menurut Imam Suyuti, setiap di dalam Al-Quran yang didahului oleh kalimat la'allakum itu menunjukkan tujuannya tidak akan tercapai kecuali dengan bersungguh-sungguh. La'allakum tattaqun. Jadi kalau banyak berpuasa, yang ayatnya terakhir la'allakum tattaqun. Jadi puasanya kalau tidak sungguh-sungguh tidak bisa mencapai takwa. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Nah, jadi kalau takwanya tidak berusaha semaksimal mungkin, dia tidak akan bersyukur. Sehingga inti daripada kita beribadah itu rasa syukur. Rasulullah SAW sampai kaki beliau bengkak itu hanya ingin membuktikan bahwa beliau itu orang yang bersyukur. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, mengapa kau ya Rasulullah selalu sholat malam sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah? Bukankah sudah dijamin masuk surga? Sudah bebas dari neraka. Kenapa? Apalah aku abdan syakura ya Aisyah. Wahai Aisyah, apakah saya tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini pada jamaah yang berumur. Nah, kalau umpama kita, wahai teman Allah, warganya semuanya saya masukkan surga, wah dijamin, wah udah lain lagi ceritanya pada jamaah. Kemudian yang terakhir pada jamaah, kenapa kita harus selalu berzikir? Yang terakhir itu kita pasti mengalami kematian dan pasti akan menghadapi sakaratul maut. Nah, dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka pada saat-saat kita butuh, pertolongan, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita pada saat sakaratul maut. Tidak ada seorang hamba yang dia pada akhirnya membaca asma Allah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah karena dia banyak berzikir kepada Allah. Itulah pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang banyak berzikir, insya Allah pada saat sakaratul maut Allah menuntun. Walaupun setan itu datang dengan berupa wajah orang tuanya yang sudah meninggal, datang kepada dia, wahai anakku, kata ibunya, mari ikut saya, ikut agama Nasrani, karena itu adalah jalan yang terbaik. Kemudian kalau tidak mempan lagi datang kepada dia berupa seorang ayahnya, tapi itu adalah setan mengajak, ayo ikut saya agama Yahudi, itu adalah agama yang benar, jangan tinggalkanlah ajaranmu. Itu berupa hadis. Jadi pada saat manusia sakaratul maut, setan mendatangi. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita tidak boleh memvonis karena pula buruk. Jangan boleh itu ahli neraka itu. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang itu neraka atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh kita memvonis. Malah kita bisa yang masuk neraka. Kenapa? Karena hak Allah dipakai oleh kita. Perbuatan seseorang walaupun masa hidupnya kurang baik, ya katakanlah bahwa itu adalah orang baik. Artinya baik, dia sudah tidak melakukan keburukan, berarti sudah dia meninggal. Itulah para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah kita yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk beribadah yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.